pikiran kita tuh saya harus kuat kan gitu. Saya harus sehat. Karena apa? Kalau kita udah stres duluan, imun kita turun, diseranglah kena gitu. Nah, kita kan belum tahu seperti apa kan. Kalau di medis kan kita ronsen dulu, ya kan? Oh ini patah tulangnya seperti ini, nah kayak gitu. Tangani dulu secara medis. Coba anak 6 SD laki-laki udah cuci darah 2 kali seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pokari Podcast Biasa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riasa TV yang kami hormati dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Pokari Podcast Riasa TV. Saat ini kita kedatangan narasumber, salah satu terapis ya. Kita bicara dengan Mas Jiun, Mas Rojiun. Sehat Mas Jiun? Ya, alhamdulillah. Mas Jiun, nama lengkapnya siapa sih Mas? Nama lengkapnya Rojiun. Mas Rojiun. Kalau nama panjangnya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beneran ini? Iya, enggak. Enggak ya? Ya nama dari orang tua ya Rojiun aja udah. Rojiun aja ya, Mas Rojiun. Singkat padat. Nama Aslinya dari mana Mas Rojiun? Kalau saya lahir di Purbalingga, ya di Purbalingga Jawa Tengah kononya. Asli Purbalingga ya. Sekarang tinggal di mana? Oh, tinggalnya di Cilengsi, dekat Cilengsi. Markas. Oh, di pesantren. Ya. Pesantren Ini Al-Baqarah. adalah penempatan yang kedua. Ya, dulu pernah, terus hijrah kemana lagi, terus balik lagi Cilengsi lagi. Kan. Baru 4 tahun ini tinggal di Cilengsi gitu. 4 tahun ini yang keduanya ya. Sebelumnya ada di Kalimantan, ada 2 tahun gitu, di Karawang gitu. Itu penempatan dari mana tuh? Tergantung maisha kita. Oh, tergantung misalnya. Oke. Iya. Terus Mas Rojiun, saya mau nanya nih, sejak kapan jadi terapis Mas? Dari 2017, ya 2017. Sebenarnya saya itu tidak ada gambaran untuk terjun ke situ tadinya karena spesifik saya itu di bidang sipil, konstruksi, di bidang ready mix lah ya, bagian laboratorium. Tapi ketika Oh, itu, di perbetonan juga? iya, Oh, cuman di bagian laboratorium ya, di labnya. R&D. Ketika itu dapat istri orang Garut yang basicnya adalah seorang terapis. Nah, kemudian saya sekolahkan istri, jadilah terapis kesini ada pasien laki tapi nggak bisa ditangani oleh muslimat kan. Nah dari situ saya terpikir, oh saya harus bisa. Nah dari situlah saya semangat. Saya coba belajar bekam dulu nih. Belajar sama istri berarti dong? Pertama Pak istri dulu. Istri belajar. Iya karena ini. Nah kalau gitu, oh ada nih pasien 1-2. Nah, wah ini saya harus tambah semangat nih. Terutama dapat duit juga kan. Itu tertarik ini. Lebih gede dari pendapatan kerja nih. Maulah saya belajar meningkatkan ilmu bukan dari cuman istri doang, sekolah kan gitu lah ibaratnya. Kita belajar sampai 1, 2, 3 kali untuk bekam aja nih ya. Training ya berarti ya? Iya, pelatihan. Latihan. Ya, itu kan kalau pelajaran Tibu Nabawi kan rata-rata 1 hari 2 hari kan gitu. Iya. Karena belum ada sekolah khusus, tapi sekarang udah ada S1 Udah ada Tibu ya Nabawi banyak gitu sekarang. sekarang? Di universitas apa itu? Iya. Universitas ya? Dan saya sendiri sekarang lagi kuliah D2 sama istri juga begitu tentang Tibu Nabawi, pengobatan di Tibu Nabawi itu, bekam, ada pijat, ada fasdu kan gitu. Nah nanti bisa dijelasin nih. Iya. Itulah awalnya dari saya terjun ke dunia terapis gitu. Tahun berapa tuh? Mulai pertama terjun? 2017. 2017. Oh belum lama juga Belum ya? lama gitu. Masih banyak senior jalan kan banyak senior saya tuh. 4 tahun. Mereka ada yang dari 2014, udah close me itu, ada Wahdini itu, lebih senior dari saya kan gitu. Tapi udah semenjak dari situ udah nggak kerja lagi ya? Udah mulai fokus? Oh masih. Oh sambil berarti saat itu? Ini terapis itu sampingan kan gitu. Gitu. Jadi ketika dari jam 8 pagi sampai sore, jam 4 nih saya bekerja. Di jam 4 sore saya nerima terapi paling 2-3 gitu. Walaupun capek karena saya menyenangi, ya tetap jalani kayak gitu. Kadang sampai jam 10 malam kan gitu. Oh, emang senang ya di dunia Nah, terapis itu berawal dari suka itu. Nah, gitu. Betul Yang kedua kan karena suka, kedua karena wah ini ternyata pengobatan sunnah kan gitu. Iya. Yang orang belum pernah kenal. Disitulah saya akan berusaha untuk pertama ya dakwah lah ya, kedua
menyehatkan masyarakat dengan tanpa obat kimia kan gitu. Iya. Berarti begitulah. Ya meminimalisir obatan-obatan kimia lah gitu kan gitu. Gitu aja. Tadi ada berapa macam sih pengobatan tibun nabawi yang dicontohkan oleh Nabi itu? Tibun nabawi itu ya seperti yang pernah disampaikan oleh Imam Muslimin ketika ada pembahasan tentang tibun nabawi itu dikaji oleh Imam Muslimin itu di sini ada kompres air itu tuh ternyata ada di zaman Nabi itu. Nah, ya kan? Pakai hangat Jadi itu ya? orang kalau kompres itu udah menjalankan sunnah. Nah, itu pertama. Tapi orang-orang pada nggak tahu kan. Nah, kedua bekam jelas hijamah. Itu sekarang hari bekam nasional jalan ketika tanggal Isra Mi'raj itu. Nah, itu jelas. Oke hadisnya kan gitu. Ketiga, minum madu kan gitu. Itu tibun nabawi ya. Minum madu ini sampaikan yang disampaikan Imam waktu itu di acara di ini ya, di markas itu. Terus minum habatus sauda. Nah, yang kelima fasdu. Yang keenam kai. Yang tujuh gurah dan yang kedelapan ruqyah. Nah, untuk kai sendiri ada di zaman Nabi pernah dilakukan, tetapi kesininya Nabi itu melarangnya karena riskan banget itu. Kai itu apa ya? Pengobatan dengan cara besi panas ditempelkan ke tumit kaki. Bisa penanganan stroke itu. Di zaman Rasul itu pernah dilakukan. Sempat dilakukan. Cuman karena itu wah sangat riskan. Ini kan semuanya jarang orang pada tahu kan gitu. Betul. Ya kan? Paling umumnya orang cuma bekam aja yang Nah, tahu bekam ya. aja masih sangat sedikit ya kan gitu. Karena ya itu dakwah di situ belum ada, makanya disitulah saya menekuni dunia ini. Pertama memperkenalkan kepada mereka yang belum tahu, ya kan, bahwa Islam itu punya penanganan penyakit lah ibaratnya ya, mengatasi keluhan-keluhan yang sakit itu dengan cara tib nabawi ini. Pertama, selain kita dapat sehatnya, dapat pahalanya karena sunnah ketika dilakukan di tanggal sunnah kan gitu. Itu sesuai dengan contoh Nah, Nabi iya. gitu kayak. Ya, kita tidak menafikan pengobatan secara medis. Enggak, ada beberapa penyakit yang tidak bisa ditangani dengan Nabawi. Nabawi, ada juga yang itu bisa. Pun begitu sebaliknya yang gitu. Nah, kapan kita perlu pengobatan tibun nabawi dan kapan kita perlu pengobatan medis menurut Mas Jun? Ya, sering terjadi ada orang terlalu fanatik terhadap saya harus ini ya. Tidak begitu. Ada juga yang saya mau tibun nabawi tetap dengan medis gitu. Ya, kalau saya dua-duanya ikut. Ketika saya ada tim yang tidak bisa menangani dengan secara ini udah final, ya udah lari ke medis, ke gawat daruratan. Contohnya gini. Ketika kita jatuh kecelakaan, malah patah tulang, malah nanya medis dulu. Jangan berani-berani secara kan gitu ya. Tahu bekam. Nah, kita kan belum tahu seperti apa kan. Kalau di medis kan kita ronsen dulu, ya kan? Ini patah tulangnya seperti ini, nah kayak gitu. Tangani dulu secara medis. Karena terlalu nyeri, dikasih pereda nyeri sama dia mungkin ya. Nah, baru setelah itu ringan, baru secara nabawi. Mungkin karena ada penyumbatan darah-darah ketika kecelakaan itu diambil dengan bekam. Itu sangat bagus sekali itu kan. Nah, gitu. Nah, itu. Ada lagi misalkan ketika kegawat darurat kata orang ya itu seperti tadi apa namanya ketika misalkan nih pingsan kan gitu atau kekurangan darah kan jadi di tibun nabawi nggak bisa orang trombositnya turun kan gitu ya. Kalau memang dia kegawat darurat ya kita nggak munafik harus dibawa ke medis dulu karena dia penanganan lebih cepat kan gitu. Kan kalau herbal itu kan agak lambat kan gitu. Nah itu beberapa hal yang perlu dipahami. Ya walaupun ada orang yang bilang, kita bisa secara tibun nabawi ada dengan herbal untuk meningkatkan imun ya. Tapi saya bilang tadi kan, ketika gawat darurat nih, gitu. Berarti tergantung kondisi ya. Kan bertahan dengan nyawa nih. Iya. Kan kayak itu.
atau ketika pingsan seorang terapis belum bisa tahu tentang ini kan harus ke medis juga. Berarti artinya yang baik itu melihat kondisi dan situasinya, kapan harus dibawa ke medis dulu, kapan harus dibawa ke Tibun Nabawi Ya, gitu betul. ya. Seorang terapis harus tahu nih. Dua-duanya berkesinambungan berarti ya. Iya. Jangan sampai mentang-mentang seorang terapis, oh bisa, padahal kita belum banyak ilmunya kan gitu. Saya sendiri pernah datang ke rumah pasien, anak kecil umur 6 tahun, gagal ginjal nih, cuci darah kan gitu. Anak umur 6 tahun, kelas 6 SD, umur 6 tahun, kelas 6 SD. Coba, anak 6 SD, laki-laki udah cuci darah 2 kali seminggu. Memang kita pernah diajari penanganan secara untuk cuci darah, ya dengan macam terapi seperti ini, bekam atau apa ya. Tapi saya lihat, wah ini udah berat. Dia kalau ini nggak cuci darah itu gatal badannya, anak kecil. Orang tuanya bilang itu backgroundnya rupanya anak tersebut tuh sering minum minuman instan lah. Oh, minuman kemasan ya? Iya, minuman kemasan yang di warung-warung itu, yang instan itu sangat bahaya sekali kan mengandung ya kan? Iya, larinya Nah, ke ginjal. akhirnya menghancurkan ginjalnya, ya kan? Nggak bisa lah dicuci darahnya, akhirnya dengan cuci darah itu. Nah, aku bilang, bapak itu maksa tadinya, Pak tolong Pak ini, aduh Pak mohon maaf, ya kan? Saya belum bisa menangani seperti ini kan gitu. Ini harus ranahnya ke medis dulu Pak, silakan bapak ini dulu Pak. Itu saya jawab aja daripada kita wah bisa insya Allah kan gitu, bukan fatal kan gitu ya. Nah itu ranah medis. Kecuali memang udah mulai membaik, mereka baru diasupan dengan herbal seperti habat sauda kayak kita tadi kan. Nah, itu baru. Tapi untuk kalau udah sampai kayak gitu memang harus cuci darah kan medis. Di Tibun Nabawi nggak ada yang cuci darah gitu. Gitulah. Berarti gitu, namanya emang harus kalau kondisi yang kayak tadi itu emang harus medis dulu, nanti Tibun Nabawi untuk perawatannya mungkin ya. Nah, kan? iya. Setelah sudah ditangani, ini sudah membaik, tapi kan belum total nih, belum sembuh total, baru untuk perawatannya. Ya paling nggak sinergi lah. Bersinergi. Nah, gitu. ya kan, medis cuci darahnya, kita buat herbalnya. Itu nggak ada masalah ya? Oh, nggak masalah. Medis sama herbal dibarengin gitu. Enggak. Alhamdulillah biasanya kalau herbal itu ngimbangin gitu. Mengimbangin. Ada dosisnya juga ada ya dosisnya. Ada. Dosisnya juga ya. Karena ya itu rata-rata kan dosisnya udah ada, terus dia kan bukan bercampur kimia, jadi nggak terlalu ini kan. Nggak terlalu berbahaya. Efek sampingnya. Efek sampingnya. Lebih aman ya. Dan orang itu tadi yang itu, walaupun saya nggak pernah kabar lagi ya, mungkin udah ke medisnya kan gitu. Itu aja Mas kalau masalah kayak gitu Mas. Terus gini Mas, Rojiun, ini kan sekarang kita lagi mengalami pandemi nih, walaupun sudah mulai mereda kan. Iya. Ini kan banyak informasi juga kasus udah mulai naik lagi nih, ada virus variasi baru lagi, varian baru lagi dari COVID nih. Ya, Nah Omicron ini ya kita sebagai umat Islam kaitan dengan pengobatan Tibun Nabawi menghadapi kasus seperti ini nih, COVID-19 yang mulai ini, kita harus bagaimana sih? Ini misalkan saya pribadi ya, orang-orang berbeda pendapat ya. Ketika saya menghadapi musim COVID kemarin, ketika rekan-rekan saya ya, selama terapis ada di berprinsip kalau kita harus tutup, tidak usah layani terapis kan gitu ya. Saya sebaliknya malah, ketika rame-ramenya, terutama di markas ini juga COVID, saya justru menerima pasien COVID kan gitu. Oke, walaupun itu nggak divonis secara langsung itu COVID, gejala lah. nah ya, gejala. Tapi indikasi mendekati gejala seperti itu. Pun setelah dites juga COVID, tapi udah saya tangani kan gitu ya. Gitu. Penanganannya gimana? Nah, penasaran sih. kalau yang kemarin itu kan bersumber dari biasanya dari lambung lah ya. Panas. Karena orang sakit lambung, emah lambung, akhirnya panas. Nah, lambung atau emah ini sumbernya dari mana? Pola makan kita sebenarnya Mas. Imun kita itu di situ. Kalau yang sering orang kerjakan karena terlalu kerja terlalu sibuk mungkin ya. Ketika jam makannya rutinnya dia, misalkan pagi jam 7 harus sarapan. Hari itu karena kesibukan, maka makan lapar ditunda nih. Nanti masih sibuk. Baru sempat makan jam 11. Tetapi asam lambung kita udah jadi nih. Ketika jam kerja itu nggak ada yang digiling, maka jadilah gas. Nah, itu asam lambung naik. Akhirnya ketika diisi asupan makan, muntah. Nah, jadilah asam lambung itu demam. Nah, jadinya tipes. Nah, kalau orang udah punya background, punya
infeksi pencernaan atau emah, ya udah jadi. Ketika di swab maka jadilah positif kan gitu. Nah, kemarin ketika ada kayak itu, kenapa saya yakin? Saya harus makan teratur untuk mengantisipasi ini gitu. Makan teratur terus. Saya harus sehat untuk menangani orang yang sedang sakit kan gitu. Ya alhamdulillah. Ada orang yang demam terus ketika malamnya saya terapi, besoknya masuk di rumah sakit terus di swab ternyata positif. Dilihat track belakang harusnya saya kenal tuh kan. Saya disuruh antigen, alhamdulillah negatif kan gitu. Ada yang sepulang dari sono, dari rumah sakit habis positif terus diterapi saya kan. Ya alhamdulillah saya selamat sampai sekarang, ya kan. Ada yang jelas-jelas positif mau berobat ke rumah kan terapi bekam. Pak, kan pagi-pagi saya lagi kerja. Nah, ketika siang duhur dia di swab, ternyata positif, di karantina, di rumah sendiri, di lantai 2 kan gitu. Ketika sore saya pulang, Pak, jadi nggak terapi kan gitu. Oh, jadi Pak, tapi saya lagi positif ini. Tadi dites, oh ya nggak apa-apa, insya Allah saya siap. Nah, pokoknya kaget. Duh, kok Bapak berani kan gitu ya? Ya, Bismillah Pak, insya Allah saya sehat. Yang penting saya pola makan dan imun saya harus kuat kan gitu. Dan pikiran kita tuh saya harus kuat kan gitu. Saya harus sehat. Karena apa? Kalau kita udah stres duluan, imun kita turun, diserang lah kena gitu kan. Itu kan gitu. Itu Mas Trojon nyamperin ke rumahnya atau dia Saya ke rumahnya, karena dia karantina dia kan nggak boleh. Masih orang Makassar juga loh Mas. Ini bicara orang Makassar semua pasien saya nih. Ya gitu. Istrinya udah wanti, aduh Bu, jangan dulu lah. Kita berhenti dulu. Enggak, bismillah. Pernah juga saya habis nerapi kayak gitu, saya demam malamnya. Perlu. Tadi yang habis nerapi yang tadi yang tadi positif itu. Pulang tuh sempat dites lagi apa gimana ya? Wah, iya karena kan habis nemuin track lagi. Oh, ternyata si A ini positif, akan di track ke belakang. Ya kan? Saya swab lagi. Saya sampai berapa kali itu swab, colok-colok hidung tuh. Negatif lagi. Tapi negatif lagi. Iya. Nah, itu. Ya, kita nggak jumawa lah ibaratnya. Kita sombong nggak, tapi kalau kita bisa menjaga diri, pertama ya pola makan tadi, karena banyak menyerangnya kemarin kan dia lambung lah ya. Insya Allah kita bisa kuat lah. Kedua, image pikiran kita, sebaran berita ke sana sini masuk, ya kan? Wah ini COVID, mau orang salaman, aduh cuci tangan, ini ketakutan ya udah kita lemah nih. Gitu. Tapi tadi pas saya periksa yang pasien positif tadi pakai masker? Enggak. Nggak pakai masker? Enggak. Oh. Oh biasa aja. Biasa aja. Pakai hand sanitizer? Iya. Cukup hand sanitizer aja. Iya kita pakai itu SOP, maksudnya dalam artian gini. Masker pakai masker, ya kan masker. Cuma sarung tangan ya kita nerapi bekam kan biasa tangan. Ya, sarung tangan mah. Emang kesehariannya nerapi kan gitu saya SOP-nya kan gitu. Tapi enggak ada perlakuan khusus ketika ngadepin orang corona. Gitu. Sama kayak pasien yang biasa lah. Iya, gitu. makanya orangnya juga lupa kok berani gue pakai APD lengkap gitu ya. Nah, gitu. Ya kita masih dilindungi sama Allah lah ya, gitu, insya Allah kan gitu. Dan saya selalu berdoa, ya Allah sehatkanlah saya, pengen nolong orang-orang yang butuh pertolongan. Karena mereka pada takut pada klinik kan gitu. Gitu. Pola makan, berpikir positif dan yakin kita harus sehat gitu ya. Itu yang bagus pola makan. Pagi sarapan apa sih? Nah, untuk menjaga kesehatan kita. Kalau saya pribadi ya nasi ya sebenarnya nasi. Aja, biasa aja. Yang penting perut kita harus terisi kan gitu. Nah, kalau sebelum makan buah kan gitu kan. Yang betul itu sebelum makan tuh sebelum makan nasi makan buah dulu, bukan setelah makan buah kan gitu ya. Itu. Terus maksudnya ada asupan vitamin apa sih yang disarankan selama kita ngadepin? Vitamin kalau kayak vitamin yang sifatnya tablet saya enggak, jarang. Kalau itu vitamin dari makan-makan. Nah, iya. Untuk jaga imunitas kita. Sebagai muslim ya, yang kembali lagi masalah tibu nabawi seperti yang Imam sampaikan tadi, seperti yang Nabi contohkan, madu murni ya, terus habatus sauda itu rutin makan, baik dalam said maupun enggak gitu loh. Kan gitu. Orang sekarang kan ya? Kalau obat kan diminum ketika sakit. Nah, herbal ini rutin gitu. Sakit ataupun enggak? Nah, iya, itu makan kan stafnya, makanya selalu ini di rumah selalu sedia tuh. Kalau dalam kondisi sehat seperti ini ya, satu aja, atas hari dua kapsul kan gitu. Itu insya Allah meningkatkan. Apalagi zaitun yang murni itu bagus banget. Zaitun. Iya. Bagus sekali itu.
untuk luka, untuk apa itu sangat bagus itu. Kalau yang Kalau murni, minyak zaitun tuh yang berarti sesendok aja sehari. iya yang original, tapi nggak enak banget itu. Rasanya ya. Itu nggak enak. Itu ya kalau itu mah jarang sekali, kecuali saya sakit ya, saya pernah mengalami sakit ketika yang nggak bisa ya, memang harus minum medis, itu yang saya lakukan harus minum medis ya, maksudnya dalam artian obatan medis ini. Obat medis. Itu sakit gigi itu nggak bisa dikurangin ya. Benar. Udah dibekam, udah diakupuntur, udah di terapi lidah, masih sakit, terpaksa harus suruh minum obat pereda nyeri. Nah itu udah ranah medis ya. Saya akui itu, saya menyerah itu. Karena lebih cepat reaksinya ya. Nah, iya, Lagi nyeri karena ya. namanya sakit gigi itu pinginnya cepet-cepet kan gitu. Iya. Dan rupanya pun sama ketika kita sharing ke para terapis. Oh iya sama, kalau sakit gigi udah susah gitu. Dibekam bukannya sembuh tambah sakit, ditusuk-tusuk kan gitu ya. Ngeri, ya. Itulah pengalamannya. Dan untuk ya itu aku bilang tadi masalah virus yang sekarang Omikron itu saya belum bisa bicara banyak ya. Intinya ya imun kita itu pertama dari pikiran kita, kedua dari pola makan kita kan. Itu yang kita jaga kan. Terus asupan yang namanya imunitas juga dari minum habatus soda itu yang dicontohkan Nabi kan gitu. Asupannya gitu. Terus Mas Rejun katanya juga sempat beberapa kali jadi relawan ya di bencana-bencana alam gitu. Bukan beberapa kali, Mas. Saya tuh baru kali ini. Oh, baru sekali malah. Iya. Oh, kalau yang keliling itu cuman baksos aja ya? Ah, itu baksos, beda lagi. Gitu. Ya kan, Oh, relawan baru kemarin ini yang Semeru ya? Apa mungkin bisa dibilang relawan ya kalau baksos ya? Bisa juga. Relawan setan. Cuman Awas minum, Mas. Silakan sambil diminum, silakan. Kalau Ya, relawan juga. kebencanaan baru kemarin gitu. Dari dulu kita daftar, cuman belum pernah diberangkatkan gitu ya. Ya qadarullah ketika awal tahun 2022 saya di PHK, terus saya dapat amanat langsung untuk jadi relawan, mau saya siap kan gitu. Oh, sekarang berarti awal 2002 baru kemarin ini ya? Iya. Oh, sekarang berarti udah nggak kerja lagi nih? Udah enggak, Full di sekarang fokus di terapi. dunia terapis kan gitu. Terapis. Karena kemarin ditawarin untuk kerja lagi, saya tolak, udah saya terapi aja lah, fokus kan gitu. Fokus, Pun iya, istri pun mendukung kan gitu. Kalau kayak tadi baksos sering gitu. Kita tergabung dalam komunitas-komunitas ya. Komunitas terapis ngadain baksos di masjid-masjid atau di mana, di tempat-tempat yang acara-acara lah ibaratnya gitu. Pengobatan ada bekam, sering lah. Itu dalam rangka pengenalan juga ya? Ya, pertama dakwah Ibu Nabawi ya kan, kedua ya itu membantu masyarakat, menyehatkan masyarakat dengan tanpa obat kan. Tanpa Nah, kepentingan. iya, dengan Ibu Nabawi ini loh bahwa ini bisa kita sehatkan kan gitu. Kalau cuma demam doang gampang, ini insya Allah dengan dibekam, dengan titik yang benar, pelakuan yang benar, SOP yang benar, insya Allah bisa sehat kan gitu. Rutinnya gimana sih bagusnya tuh? Nih sehat nih, kita nah untuk menjaga supaya tetap sehat gitu. Rutin sebulan tuh misalnya bekam berapa kali, atau fasdu atau apa gitu. Kalau bekam itu udah ada sunahnya, aturannya ya. Udah hadisnya banyak ya kan menjelaskan gitu. Jadi sebulan sekali di tanggal sunah. Itu bulan Hijriah loh ya, bukan nasional ya. Iya. Jadi itu udah tanggal 17, 19, 21 Hijriah di setiap bulannya, ya kan? Pilih salah satu di tiga itu. Nah, ya kalau ingin dapat pahala sunahnya di situ, ya kan gitu. Di tanggal 17, 19, 21 Hijriah di tiap bulan. Sekali ya, sebulan sekali. Baik kondisi sakit maupun tidak sakit. Artinya kita nggak sakit itu disunahkan untuk kayak gitu. Karena apa? Setiap ini ada darah kita yang sel darah kita yang mati. Kayak gitu. Itu yang wajib dibuang. Yang harus dibuang tiap bulannya. Gitu ya. Makanya orang terlalu leher kaku, kalau gitu dia berasa pundaknya ini, itu tanda-tanda harus dibuang darahnya. Iya. Karena penyakit rata-rata sumbernya dari darah, Mas. Ya kan? Makanan, apalagi makan kita, ya kan? Minumnya es, ya, makanannya berlemak. Itu jangan jadi lemak darah yang sangat ini. Nah,
di Islam itu dengan cara membuang darah. Ibaratnya motor itu ganti oli gitu. Gimana motor, misalkan motor nggak pernah ganti oli, rasanya gimana di bawah? Berat gitu ya. Nah, Tapi gini Mas Jun, kalau misalnya kita mau bekam tapi kondisinya lagi darah rendah nih. Kan, nah itu gimana? dalam dunia terapis bekam, terutama bekam, apalagi berkaitan dengan tindakan invasif atau berkaitan dengan jarum atau dengan tindakan yang membuang darah ya, itu SOP-nya sangat ketat. Standar operasional prosedurnya. Ini wajib dimiliki oleh seorang terapis ya. Kita harus tahu mana sih orang yang bisa dibekam, mana sih orang yang bisa difasdu, ya, di terapi fasdu atau diambil darahnya lah ya, dibuang darahnya gitu. Seperti kayak donor darah. Ketika antum tensinya tinggi, ya kan, pun nggak bakal bisa ambil donor darahnya, kan gitu. Apalagi darah rendah juga sama, ya kan gitu. Itu kalau lagi darah rendah belum bisa dibekam tuh ya. Nah, jangan. Itu dicukup dengan herbal, naikkan dulu darahnya, kita Normal kasih, dulu. Bu, makan ini, ya, makan yang bisa menghasilkan darah. Gitu kan. Pertama orang yang darah rendah, kedua orang yang lemes, orang yang kecapean, orang yang sehabis orang kenyangan lah ibaratnya, itu jangan. Orang yang sindromnya dingin, badannya dingin, jangan. Itu nanti pingsan gitu. Bisa jadi pingsan, fatal. Gitu. Jangan kan hanya itu. Orang yang sehat aja ketika perlakuan kita bekam itu salah, bisa fatal gitu. Baru kemarin kejadian di Metelin itu, ada seorang terapis pasien ya, mungkin karena background ilmunya dia kurang ini atau gimana ya, diagnosnya kurang, dibekam pingsan, dibawa rumah sakit, dituntut lah 15 juta itu, baru kemarin Mas itu. Nah itulah, Masih teman Mas Rejun juga. iya teman-teman terapis. Berarti harusnya diagnosa awalnya harus tepat dulu ya. Teman terapis, Sebelum tapi bekam mungkin ya. ke ilmunya dia mungkin gimana ya, cuman belajar bekam, belum belajar diagnosanya gitu. Jadi kan saling sinkron ini. Antum belajar bekam sekali diajar bisa, tapi ketika ada orang ini kurang darah dibekam, ya itu fatal kan. Gitu ya. Iya. Nah itulah, jadi ya jangan sembarangan, walaupun itu kelihatannya gampang tapi jangan sembarangan kan gitu lah. Tetap ada kaidah-kaidahnya lah, tetap ada aturan-aturannya kan gitu. Oke, berarti nggak semua, Iya. walaupun Suno nggak semua harus dibekam ya. Iya. Karena diagnosa dulu, kalau misalnya nggak layak, nanti dulu berarti kan. Banyak ada Dinormalin dulu ya. pasca sebelum terapis itu seperti apa, diagnosa dilihat pasiennya, sesudahnya nanti kita kasih saran seperti apa biar nggak terjadi fatal kan gitu. Itu Mas. Berarti berkesinambungan ya, maksudnya udah naik apa belum darahnya gitu, nanti dicek lagi gitu ya. Oke. Terus ini Mas Rejun tadi bicara tentang apa namanya jadi relawan, kan pertama kali jadi relawan baru kemarin kita baru pulang ya. Iya. Nah, aku masih anget nih. Relawan ke ini kan Semeru kemarin ya, korban Semeru, Lumajang, ya. Lumajang. Nah, itu bisa diceritain lah oleh-oleh dari sana. Gimana kegiatan Iya. di sana? Saya bicara ya gini ya, keinginan saya untuk jadi relawan dari dulu mah ada. Waktu Aceh, Iya. waktu bahkan mana ya pernah daftar lah beberapa kali. Padang ya. Ya, tetapi selalu gagal. Dan itu pertama ujian ditanya dulu kan, oh siap berangkat siap, nggak dibayar kan itu. Wah saya bilang, aduh mundur. Ya saya pikir banyak lah, inilah kidah lah ya, Iya. bilang gitu. Aduh, kamu niat membantu orang, tapi nanti gimana ya pikiran keluarga saya? Itu pikiran saya. Nah kemarin ketika saya fix di PHK, ya kan, per 1 Januari menjelang akhir Desember itu, menjelang mau tuntas itu, dari Ustadz Wahyudi bilang, Jiun, pas lagi sholat di masjid itu, kamu siap berangkat ke Lumajang relawan? Siap tadi. Kaget ya. Emang nggak kerja? Ya, alhamdulillah saya udah dipecat tadi. Wah, udah berangkat gitu. Nah itu kayak saya merasa senang gitu, walaupun udah ditawarin aja, udah terima itu udah senang banget Mas. Karena emang pengen dari dulu ya. Iya itu udah, ya Allah Bismillah. Ya bilang istri mendukung, ya berangkat sih. Nah dan alhamdulillah ketika saya berangkat pertama pun saya berdua dengan Ustadz Wahyudi itu Amir dakwah ya, sama-sama relawan. Ketika berangkat saya langsung dengan ya Amir dakwah yang notabene imannya sangat tinggi ya,
Dari perjalanan di bis, Masya Allah Mas, dakwah terus. Ketika di bis, ya kan, ini perjalanan yang sangat Jadi pelajaran. terkesan saya ya. Iya. Saya yang nama ibadah saya Mas ini, ya, ketika di bis Mas, pas itu hari Kamis, saya masih Badung, nggak puasa lah. Si Ustadz ini puasa, saya nggak tahu kan, saya beliin aja minum, aduh Mas saya puasa, iya, saya nggak tahu. Satu, kedua, ketika di bis nih, perjalanan jauh, kan, mendekati sholat, langsung tegur, sholat, oh iya tadi, sholat, jam sholat, tepat waktu, gitu. Di mobil tuh. Nah, iya, tayamum selama ini yang benar untuk saya, berdasarkan saya pernah ya kan, tayamum tangan sama muka. Nah, setelah selesai ditegur, kamu kalau wudu mana dulu yang basuh? Muka dulu apa tangan dulu? Kalau wudu dengan air mah muka dulu baru tangan tadi. Nah, begitu ketika tayamum begitu. Tapi saya pernah baca bahwa tangan dulu baru muka. Yang sahih itu muka dulu baru tangan. Oh iya. Nah, satu lagi dapat pelajaran kan? Nah, ini dua. Itu alhamdulillah dapat pencerahan. Kedua, sholat malam jam 3 pagi dibangunin di bis sholat malam. Di bis. On sholat malam. Waduh. Itu berangkat siang ya? Berangkat iya Sore. jam 12 siang. Nah, ya kan itu malam ceritanya udah malam jam 3 malam nih. Ceritanya udah berjalan nih, ya kan jam 3 malam nih. Bangunin. Sholat tahajud malam di bis. Di bis juga. Sholat. Ya kan? Kan duduknya sampingan nih. Iya. Nah, ya kan. Hanya berdua aja tuh berangkatnya? Iya berdua. Oh, berdua aja. Ya, ada 3, satu ikhwan lagi. Pak Haji tuh dia naik bis lain, beda bis. Oh, beda Ya kan bis. gitu. Beda bis. Nah, itu. Bangun sholat Mas nih. Oh iya tadi ya. Tidur lagi. Ya kan sholatnya di sana, kan pindah dari joknya di sana yang kosong kan. Gitu. Udah selesai, bangun. Masih ada waktu. Ini, sholat witir. Hah? Sholat witir? Iya tadi. Iya tadi saya tidur lagi. Ini udah selesai sholat witir ya. Ya kan, menjalani sholat ini fajar. Sholat fajar. Sebelum subuh, masih ada waktu. Oh iya tadi harus saya wudhu lagi, wudhu, sholat, diadzan, bisa adzan. Allah aku kencang itu. Waduh, masya Allah. Ya tahu yang kanan kiri orang berangkat kan begitu. Adzan, Allah Akbar, adzan. Subuh tuh ya. Nah ya saya wudhu, lalu saya sholat sebelum qobliyah subuh nih. Terus saya langsung kan, teman qomat kan, saya duduk samping beliau, deketin, saya qomat. Wah. Allah Akbar langsung, apaan kamu? Saya udah azan, kamu ngimamin, jangan komat. Waduh, aduh Pak, nggak enak. Aduh, saya yang komat, kamu imam. Waduh, ya Allah. Itulah yang sangat, ya Allah, saya alhamdulillah ketemu ini. Itulah saya merasa dibangun lagi gairah untuk Ibadah ya. ibadah itu sampai di tempat lokasi ya, saya nunggu temen yang beda bis berangkat ketemu tuh, saya ceritain Jis nama Haji ya, kamu masih beruntung ya, berangkat nggak sama Ustadz Ngajudin. Kalau udah habis kamu diceramah. Itu terusan itu perjalanan. Nah, kedua ketika di lokasi, Gimana? nah saya di bidang kesehatan, beliau di bidang dakwah. Kan saya sesi terakhir ya, ibaratnya para pengungsi udah pada pulang, ya kan? Udah mulai pada balik ke tempatnya masing-masing, ya kan? Saya kebagian ya paling 1-2 penduduk setempat, ya. Kebanyakan saya nerapinya para relawan. Oh, relawan Yang kecapean, gitu kan? Ya, pokoknya, wah saya harus produktif dalam artinya saya dikirim sini untuk nerapi nih. Nggak ada ini ya saya tawa-tawa kan, ayo siapa yang ini? Siapa ini? Pada saya itu capek, tapi semangat tuh, seneng tuh. Ayo siapa yang ingin pijat apa ini? Udah saya. Awalnya hari pertama bisa 4 orang dapat kan gitu ya. Sama bagian dakwah Ustadz Wahyudi juga begitu. Saya nggak boleh nganggur nih. Saya di sini amanat untuk dakwah. Saya harus cari mangsa. Antar saya kemana tempatnya nih. Wah sangat gitu tuh. Yang antar Mas Jun. Hah? Yang antar Mas Jun. Ada, satu lagi gitu kan gitu. Ada yang mereka udah kenal dari situ. Oh, yang ya sebelumnya kan, ya. gitu. Jadi ada door to door. Saya itu bidangnya, alhamdulillah saya terapi para relawan itu ya ada kiropraksi, ya kan, ada
bekam ya, pokoknya ada fasdu semua saya terapkan. Nah itu kembali ke relawan ya. Dan satu hal, infonya ini pelajaran juga ya, masalah tentang terapis ini ya. Ternyata posko kita didatengin oleh dinas kesehatan. Nah, waktu itu kan ada plang pengobatan Tibun Nabawi, bekam, pembetulan tulang belakang, nah, dinas kesehatan tahu, datang, apaan ini? Mana sertifikasinya? Ya kan? Mana itu surat izinnya? Nah, coba. Akhirnya Amir ukuahnya ya jawab, ya, ada beliau Ustaz Pak Wahdini itu ada STPT-nya, surat terdaftar kan gitu ya. Ada, cuma udah kedaluarsa. Kedua ada satu lagi ikhwan kita terapis dari Garut, dia ada sertifikatnya doang, tapi belum punya surat izin kan gitu. Sertifikat doang. Bahkan yang kesininya ada yang belum punya sertifikat kan gitu. Mas Jun udah ada. Alhamdulillah, saya lebih dari 20 sertifikat Mas. Dan surat pelatihan. Iya. Ya kan, dan surat izin berusaha pun alhamdulillah sudah ada. Cuman bukan STPT. STPT kan khusus ya. Misalkan bekam ini ya ke dinas kesehatan tentang bekam. Pijat ya tentang pijat, itu satu-satu. Tapi saya yang global, surat izin berusaha. Nah, ada sekarang ya, diminta sama Amir Ukuahnya juga. Mencakup semuanya tuh ya. Nah, iya, udah situ. Ya, gitu. Untuk SPT nanti bertahap. Saat itu Amir Ukuahnya siapa? Amir Ukuahnya siapa? Ini kan Ustadz Akmal ya. Oh, yang di sana waktu di situ Mas Ayub ya. Ayub. Pada saat Mas Jun di sana. Nah, iya, saya langsung minta, "Mana Mas surat ini?" Ada nih. Nah, kemarin kita ketolong itu karena di tim kita ada dokter juga. Ada. Nah, dokternya dijawab, tenang aja Pak. Dinas kesehatan bilang, ini apaan pembetulan belakang, ini nggak bisa sembarangan kan gitu. Nah, tenang aja Pak, kita ada dokternya. Oh, ada dokternya, baru dia ngeles dia. Nah, selesai kan udah gitu. Iya. Nah, berangkat dari situ, pembelajaran dari situ, akhirnya Amir kita ini berkeputusan, wah, para terapis kita ini harus punya sertifikat. Ternyata yang cuma satu doang dari sekian terapis di sana tuh cuma satu doang yang punya sertifikat. Waktu itu. Qadarullah, saya sendiri kan ya alhamdulillah ya trainer di Lembaga Kesehatan Holistik Indonesia, LKP Sehat Holistik dan LPK Sehat Holistik. Nah, saya berhak mengajarkan pelatihan dan berhak mengeluarkan sertifikat dari lembaga. Nah, dari situlah diadakan pelatihan di sono. Nah, selain saya relawan juga ngajar pelatihan, ya kan, dengan mengeluarkan sertifikat. Dan alhamdulillah kemarin waktu penutupan sertifikat dibagi secara simbolis. Udah keluar. Jadi cepet mereka juga ya sertifikatnya. Langsung sertifikat dicetak di sana langsung. Nah, jadi dari sono kirim PDF, ya kan, dicetak terus ditandatangani. Dua relawan dari Lampung, Alfat, terus dua adalah penduduk asli situ yang ingin belajar tentang Tibun Nabawi. Nah, itu berdapat sertifikat, ya kan, di sama UAR itu diberikan seperangkat alat bekam lengkap. Wah, udah. Lumayan harganya itu Mas. Gitu. Di situ ya kan. Nah, masalah terapisnya, penanganan ya itu aku bilang ada beberapa lah tentang ketika nerapi pasien-pasien itu. Gitu. Terus selama di sana Mas pernah ngalamin kejadian-kejadian unik apa selama di sana? Unik. Ya, ada satu lagi. Kita waktu itu sampai sono kan tanggal 6 ya. Tanggal 6 waktu itu hari Kamis sampai sono hari Jumat tanggal 7. Pas kesempatan terjadi adegan pembuangan sesajen itu. Ini kan viral kan ya. Ini tuh ya. Itu pas itu. Dan orangnya sama lagi, mirip kata saya katanya. Jenggotan, rompi hitam, waktu itu saya gitu Mas. Oh, ya yang di foto viral itu Mas Jun ya. Itu makanya ada sini ada Pak Fahri. Wah, ini mirip Rosyun nih. Nah, waktu itu kan saya rompi hitam, pendek. Hitam kan gini kan. Jenggotan gitu. Itu ditendang itu. Nah, tahu nih Masya Allah. Ternyata situasi di sana itu penduduknya itu memang ya begitulah. Masih klinik-klinik lah ya. Nah, gitu. Percaya kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah dari tim UAR kita itu bisa adaptasi.
Ya kita memang nggak suka hal seperti itu, tapi nggak arogansi seperti itu. Iya. Kan dakwah bil hikmah lah ibaratnya gitu ya kan, pelan-pelan kan gitu ya. Gitu. Apalagi maksudnya apa, difoto, diviralkan kayak itu kan itu kan gitu. Nah, dari itu Tapi itu sempat kasus ketemu pertama. nggak Mas Jun sama pelaku yang menendang sesajen? Oh enggak. Nggak ketemu Itu ya? lagi diburu sama para relawan. Itu diburu sama relawan, Mas. diburu ya? Sama Banser sama Ansor itu Oh. dikejar, dicari. Itu nggak tahu gitu ketemu. Ketemu nggak? Enggak ketemu Nggak tuh. ketemu ya? Tahu di posko mana, ya kan di ini semua dicari kan gitu nggak ketemu. Nah, itu kejadian unik pertama di hari pertama tuh. Makanya saya ketika saya difoto ada foto saya tersebar di Media sosial. grup WA, Grup grup WA WA ini, grup WA UAR lah ya. Iya. Amir Ukoh Pusat, Ustadz Akmal, Pak Amal. Itu siapa yang rompi hitam itu kan belum kenal beliau, belum kenal saya kan. Padahal saya orang Sufah, dia nggak kenal dia kan. Insyaallah. Oh, Ustadz Wahyudi bilang itu siapa yang pakai topi tauhid itu, topi ini terus pakai rompi hitam. Copot itu kan gitu. Oh, sampai aku Ustadz Wahyudi, On sini. Kamu itu mana topinya? Itu coba lepas dulu tuh. Oh iya, rompinya itu. Iya, baik tuh. Siap. Udah kayak itu. Ya, Tapi yang tauhid itu ya? iya. Ada tuh ya. Kamu topi kayak gini juga. Udah. Kayaknya ya kotak malah pelontos saya udah itu kelihatan. Itu kejadian pertama. Kedua, keunikan adalah ketika mengunjungi seorang warga yang namanya Wagiman yang rumahnya viral. Pak Wagiman namanya. Tidak terdampak itu ya? Nah, itu Masya Allah. Logika manusia nggak bakal masuk, Mas. Rumah yang di sekeliling, rumah yang kanan kirinya terendam pasir sampai satu atap rumah, ya kan? Kanan dia itu sampai atap, depan dia sama sampai atap, sebelah kiri dia itu setengah, ya kan? Kok dia nggak sama sekali, gitu loh. Sekarang gini ya, ini lantai rumah, depan rumah, ini nggak nyaksi ini loh debu, cuma di depannya doang. Tembok tuh bersih semua, yang lain tembok udah kotor semua. Masya Allah. Terus kedua, dia punya peliharaan kambing 16, terus kandang, selamat semua. Semua selamat. Iya, dari rumah beliau, kambingnya itu di seberangnya sekitar 50 meter lah. 30-50 meter lah ya. Di belakang rumah? Enggak, di depan rumah. Di depan rumahnya? Nah, itu berjajar. Selamat semua, sementara rumah-rumah itu Sebelahnya hancur. Pohon pada gosong. Kolam ikan samping dia, samping kiri, ya kan? Yang samping kiri rumah dia, kolam ikan. Terus samping kolam ikan ada rumah, terendam sampai setengah pasir tuh. Kolamnya bersih, jarang pasir sama sekali. nggak ada. Airnya air keruh kolam, gimana sih? Nggak ada abu-abu vulkanik. Sementara kan di depan tuh tinggi banget vulkanik. Ada sih data-datanya saya dulu. Masya Allah. Nah, ketika kita lewat situ, kita mau meninjau sama tim dakwah, ya kan? Nggak sengaja mau ke situ ya, kita lewat melihat, manusia Polis lah kayaknya. oh iya, pos lain semuanya, itu nggak boleh masuk itu. Kita lewat, nah, ada bapak-bapak yang di rumah itu penghuninya kan. Tahu di mana itu? Nah iya, terus Ustadz Wahyudi, Assalamualaikum. Ya. Itu dia mengambilkan tangan, ya udah Ustadz Wahyudi langsung turun, temuin beliau. Wah, saya pun penasaran ngobrol sama beliau. Langsung buka pintu, duduk ngobrol. Langsung masuk. Nah, ngobrol banyak tentang amalan bapak itu, Pak Wahyudi seperti apa, kan gitu. Oh, setiap harinya apa? Nah, Masya Allah. Ketika kejadian katanya dia di mana? Ternyata lagi manjat pohon kelapa dia. Masalah kejadian. Iya. Ada orang hilir mudik rame itu kan? Itu di atas tuh ya? Iya. Ada apa ini orang pada teriak-teriak? Iya kan gitu. Mudik dia turun, ngumpulin keluarga di situ. Nah, di rumah selamat tuh. Yang hancur tuh. Itu pada saat wawancara ngobrol sama setelah itu amalan-amalan apa yang dilakukan? Nah, yang saya dengar itu, ya kan dia ngobrol, saya sibuk di luar biasa. Dokumentasi. Gue ada komentasi kan gitu, ngobrol. Nah, tapi disampaikan Ustadz Wahyudi, saya tanya, tadi apa sih katanya tadi? Ternyata ini itu ahli ibadah, sholat 5 waktu tidak pernah tinggalkan, ya kan? Keluarganya juga begitu, ahli sedekah, coba gitu.
ya kan? Harus itu ke sodako. Bahkan dari bantuan warga, bantuan relawannya ke situ, uang maupun makan, dia sumbangkan lagi ke masjid, sumbangan ke warga lagi, begitu. Dia dapat jatah sumbangan dari Iya. relawan, kemudian disumbangin lagi. Di rumah dia kan biasanya kalau udah mencari itu rumah banyak bantuan juga kan. Iya. Dia nggak ada di situ. Sumbangan lagi yang itu. Terus dia pernah juga, saya pernah pak, saya sholat masjid sendirian, ibu yang ada yang lain, ya udah ya sendirian gitu. Ya, zikir sama selesai itu. Gue bukan soal kita sholat berjamaah masjid, tapi nggak ada yang lain mau. Iya, itu rajin lah gitu lah. Nah, itulah yang mungkin Dari rumah dia ke masjid jaraknya berapa? di sono masjid ada jarang. Tetapi musola banyak banget mas. Dari hampir tiap rumah itu musola punya. Kalau di Ambon kan kota 1000 masjid ya, itu bisa dibilang 1000 musola itu. Sampai-sampai itu bingung. Namanya orang ini musola, di depan punya musola, gitu. Itu jamaah siapa? Tapi rumah Pak Wagiman itu nggak ada. Paling dia ke ini Sholat dia ke masjid. ke masjid yang gitu. Masjid itu amal-amal beliau yang benar ini. Alhamdulillah ditawain, ajak ke kesatuan umat, itu kan nyambung dan akhirnya bergabunglah kita ya, sampai nangis kita terharu termenung nangis semua itu berbantu ya, ya, orang udah ahli ibadah itu diceramai didakwai sama Ustadz Bayu itu merasa ilmunya macam-macam selama ini ya udah itu punya kepemimpinan kan itu dia bilang waduh saya masih kenal saya ingin dituntun saya nggak ingin masuk neraka akhirnya nangis semua tuh misalnya Sampai mau bayangnya ya. nah ya alhamdulillah ya taslim ya dan menyatakan yang keimarohan gitu. Oke, Mas Rojiun, terakhir nih kesan selama Mas Jun bertugas jadi relawan selama 10 hari di sana. Singkat kesan buat bisa disampaikan ke pemirsa Riasa TV. Baik, satu hal ya sesuai dengan bidang saya terapis bahwa mengantisipasi kedepannya seperti misalkan jadi relawan lagi nih sidak dari dinas kesehatan, pembekalan buat para terapis ilmu itu penting, sertifikasi juga penting kan gitu ya. Nah itu karena ketika sidak itu kita nggak punya apa-apa malah praktek. Itu sangat berbahaya kan gitu. Legalitas ya. Nah, iya legalitas. Nah itu didapatkan dari mana? Yaitu lembaga-lembaga kursus ya kan, pelatihan-pelatihan yang bernilai kan gitu. Kedua terjun di kebencanaan itu benar-benar harus hati yang ikhlas tanpa menghirap balasan apapun. Saya berangkat sono tergabung dengan tim yang lulusan Gaza, lulusan Myanmar, tuh, Ambon, Aceh. Mereka tuh ahli ibadah semua mas, kalah aja gitu. Sholat malamnya, ya kan? Sholat malamnya, sholat jamaahnya tuh, tadarusnya bagus semua tuh. Saya sendiri, oh ya Allah, inilah teguran buat saya kan gitu. Saya harus lebih baik kan gitu. Karena apa? Tiap pada subuh mau kajian terus, perbaikan rohani, penyantunan rohani buat para relawan kan. Sebelum berangkat kan. Terus kedua mereka tepat waktu, walaupun kerja nggak dibayar, ya kan? Di sini kalau kerja kan jam 8 ya, di sono jam 7 berangkat, udah siap semua, yuk berangkat. Itu tuh, disiplin banget. Tuh, masya Allah ya, tim UKT berbeda dengan yang lain mungkin ya, gitu. Terus habis maghrib laporan bagus, ya kan? Besok kamu rencananya apa? Rencana besok. Ya, iya, kamu rencana apa? Hari ini apa yang dilakukan? Besok rencana apa? Semua divisi, semua tim bidang kesehatan saya sampaikan. Oh, besok saya acaranya training Tibun Nabawi kepada si A, si B, si D ya, gitu. Tim recovery saya besok tinggal pembangunan apa kan gitu. Itu evaluasi ya. Nah, itu sangat bagus lagi ya. Sangat terorganisir, tersusun bagus kan gitu. Itulah sangat jauh dari berbeda jauh dengan relawan lain. Kalau relawan lain cuman fokus di mungkin pembersihan masjid, pengambilan jenazah kan. Ya kan? Apa namanya kalau penggembira itu namanya apa?
trauma healing lah ya, gitu. Tapi kita ada semua nih, trauma healing ada, kesehatan ada, dakwah ada, recovery ada, evakuasi jenazah ada, nah, semua. Makanya UAR itu termasuk punya nama bagus, gitu. Dan sampai kita penutupan pun, kita mau tutupan closing ceremony itu, ada 150 warga situ datang sampai yang target cuma 150 lebih. Ampun. Penutupan kita gitu. Penutupan perpisahan antara relawan lah kita lah ya. Kita mau pulang udah selesai tugas kita gitu. Tetapi masih meninggalkan. Kita mau pulang aja, besok mau pulang, ya kan tutup. Masih ada yang menyalurkan bantuan 150 juta tuh Mas dari Depok lewat UAR. Akhirnya apa? Keputusannya Amir UAR-nya Bisa Suparna itu ditinggal sebentar lagi di situ untuk melanjutkan pembangunan 2 madrasah dan 1 rumah. Masya Allah, 1 bulan. Iya, tenaganya dari mana? Sekarang tenaganya dirubah karena tim relawan udah pulang, ngambil warga setempat dengan dibayar. Gitu. Kalau tim luar itu nggak ada yang bayar. Tuh, Mas. Itu bagusnya gitu. Makanya ini buat pelajaran buat saya sangat bagus. Makanya ketika dapat itu saya ingin semangat lagi. Insya Allah nanti ada di mana lagi ya siap ikut kan gitu. Gitu. Tidak ada pengalaman yang pertama ya. Nah, itu Mas. Kemudian kita pulang berpisah masing-masing ya. Seharusnya kan kita pulang satu komando pulang ke markas ini, Jangsi kan. Ternyata ada perubahan masing-masing. Ustadz Wahyudi ke Surabaya, ke Trenggalek, saya ke Solo, ya kan. Ada yang ke Wonogiri, ada yang masing-masing ya. Kayaknya penyambutan di sini kayak nggak tahu udah seperti apa gitu. Kayak gitu. Saya melanjutkan untuk terapi di Al-Fatah Wonogiri, ada di Karanganyar kan gitu. Gitu. Itu aja Mas kira-kira. Melanjutkan tugas masing-masing wilayah lain ya. Iya. Oke, baik Mas Rojun, terima kasih banyak jazakumullah khair atas penjelasannya, ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin tadi bisa bermanfaat khususnya buat saya dan juga buat pemirsa Riasah TV semua. Terima kasih. Terima kasih jazakallah khair Mas. Amin. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.